Hai adik-adik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang atom dan molekul. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang atom dan molekul, mari kita tinjau dulu tentang materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang materi. Nah, yang kita ketahui bahwa materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang dan dapat berada dalam tiga wujud berbeda, yakni ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, yang dimana pada padatan mempunyai bentuk, ada volume, massa jenis yang pasti, tidak dapat dimampatkan, kaku, dan difusivisitasnya rendah. Kemudian kalau cairan itu, zat cair mempunyai volume tetap, bentuk tidak tentu, massa jenis tinggi, dan tidak dapat dimampatkan. Kalau gas itu mempunyai partikel dengan jarak yang luas, bergerak dengan cepat, mempunyai kepadatan yang rendah, dan sangat dapat dikompresi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teori atom adik-adik ya. Nah, yang kita ketahui bahwa teori atom itu adalah konsep ilmiah yang menjelaskan sifat materi dan perilakunya. Beberapa teori mencoba mengeksplorasi struktur atom dan interaksinya dengan atom dan molekul lain. Teori atom telah berkembang selama berabad-abad berkat kontribusi banyak ilmuwan. Nah, yang pertama ini yang kita lihat dulu, teori atom yang pertama ini bentuknya hanya bola-bola kecil ya. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah model atom bola padat atau kejal. Kemudian yang ketiga ini ada model atom puding, plum. Terus yang terakhir itu ada model nuklir atom. Teori yang pertama, di abad ke-5 sebelum Masehi, teori atomisme adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno atau Demokritus. Menurut atomisme, semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, dan disebut atom yang terus bergerak dan terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Model atom padat. Yang kedua itu ada teori model bola atom padat yang dikemukakan oleh John Dalton, yang dimana model atom bola padat ini hanya berbentuk pejal yang di dalamnya itu tidak ada isinya lagi. Model atom bola padat atau yang ditemukan oleh John Dalton mengusulkan model ini sebagai upaya untuk menggambarkan struktur atom. Menurut model ini, atom adalah bola kecil yang tidak dapat dihancurkan dan tidak memiliki struktur internal. Kemudian berikutnya, model puding plum, yang dimana nanti di atomnya itu terdapat bagian-bagiannya lagi, dimana model puding plum ini ditemukan oleh John Thomson yang mengusulkan bahwa atom terdiri dari bola bermuatan positif dengan elektron bermuatan negatif tersebar di seluruh bola tersebut. Nah, di mana elektron bermuatan negatif tertanam dalam puding atau materi bermuatan positif yang merupakan sebagian besar massa atom. Kemudian teori yang berikutnya itu adalah model nuklir. Di tahun 1911 yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford mengusulkan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi pada inti kecil yang bermuatan positif di pusatnya dengan elektron bermuatan negatif mengorbit di sekelilingnya. Model ini menjadi dasar pemahaman kita tentang struktur atom saat ini. Kalau kita lihat gambar, di mana inti atomnya itu berada di tengah, kemudian di inti atomnya ini akan dikelilingi oleh elektron. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, dari beberapa teori atom tersebut, nah ternyata atom itu selain kecil, dan di dalam atomnya itu sendiri juga terdapat ada 3 unsur penyusun, yaitu ada proton, neutron, dan ada elektron. Nah, pada proton, ini adalah partikel yang bermuatan positif yang terletak di inti atau pusat atom. Sedangkan untuk neutron itu adalah partikel yang bermuatan netral yang juga terletak di dalam inti. Dan terakhir itu ada elektron, di mana elektron adalah partikel yang bermuatan negatif mengorbit di sekitar inti. Kalau kita lihat secara lebih detailnya tentang atom dan strukturnya, inti atom sebenarnya sekitar
100.000 kali lebih kecil dari ukuran atom secara keseluruhannya. Nah, kalau kita ibaratkan sebagai perspektif misalnya jika kita membayangkan sebuah atom seukuran stadion, maka inti atom akan lebih kecil dari sebutir pasir. Bayangkan sekecil itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang atom, ternyata atom sendiri kalau digabung terus-menerus, dia akan membentuk yang namanya molekul. Di mana nanti strukturnya molekul itu adalah kelompok dua atom atau lebih yang disatukan melalui ikatan kimia. Mereka adalah bahan dasar dari banyak hal di sekitar kita seperti air, udara, dan bahkan tubuh kita. Mungkin untuk materi berikutnya kita akan sampaikan di lain kesempatan. Terima kasih.